Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita masuk ke wasiat yang ke-11 dari kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat ke-11 ini agak panjang pembahasannya. Makanya makalahnya agak lebih tebal dari biasanya. Ini pun di makalah sudah saya sangat ringkasnya ringkas. Padahal ketika ngetik pertama saya jabarkan secara detail semua, itu pas saya hitung ada 42 halaman. Didetailin Pak, didetailin betul-betul. Pas saya cek, ya Allah 42. Kita ngetik-ngetik aja kan. Tapi ini jadi apa nih? Insya Allah nggak sampai 10 halaman. Semoga bisa kita baca dengan cepat, cermat dan padat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab dalam Islam diperbolehkan adanya ijtihad ulama. Hingga lahirlah nanti istilah dalam Islam yang namanya ijma' dan juga qiyas. Dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenalkan Al-Quran dan juga sunnah. Padahal untuk menentukan hukum dalam Islam ada 4 poin: Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Kalau seandainya dikatakan kembali kepada Quran dan sunnah, itu kalimat yang betul tapi kurang sempurna. Kembali kepada Quran, sunnah, ijma' dan juga qiyas. Karena kalau ijma' dan qiyas kita buang, maka ada beberapa masalah dalam Islam tidak terpenuhi. Sayyidina Mu'adz ini pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Diutus dakwah ke daerah namanya Yaman. Ketika diutus ke Yaman, sebelum diutus Rasul nanya, "Ya Mu'adz, kalau seandainya ada permasalahan agama di Yaman, bima taqdi? Dengan apa kamu selesaikan masalah itu?" Sayyidina Mu'adz bilang, "Ya Rasulullah, aku cek dulu di Quran. Ada enggak permasalahan yang bisa diselesaikan lewat Quran?" Kalau di Quran enggak ada, kata Rasulullah, "Aqdi bisunnati Rasulillah." Aku selesaikan itu ngecek dengan apa yang ada di sunnah-sunnahmu atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, kalau seandainya di sunnah juga enggak ada. Di sini Sayyidina Mu'adz bilang, "Ajtahidur ra'yi wala alu." Aku akan berijtihad ya Rasulullah dengan mengambil intisari dalil Quran dan sunnah, maka aku simpulkan hukum. Kita ambil kias sederhana. Di Quran itu kan dilarang minum khamar. Yang diharamkan di Quran khamar. Enggak ada tuh opium ya. Kalau Reklona, kemudian Aprajepam dan DLL dah yang biasa dipakai orang untuk ya barang-barang haram itulah, narkotika segala macam, kan di Quran enggak ada. Maka ada ijtihad sehingga mengkiaskan apa yang di Quran dengan sesuatu yang memabukkan. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Semua yang menghilangkan akal hukumnya haram. Lanjut, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang satu amal yang bisa menjadi sebab aku masuk ke dalam surga. Kalimat ini ada 2 poin yang bisa kita ambil pelajaran. Apa? Sahabat Rasulullah enggak bosan-bosannya bertanya apapun kepada Rasulullah, sekalipun hal itu ditanya berulang-ulang.
Banyak hadis sahabat nanya apa yang bisa bikin beliau masuk surga. Itu aja yang ditanya oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Nanya berulang-ulang nggak apa-apa. Yang kedua, ini bentuk semangatnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat rahmat Allah masuk ke dalam surga. Ada beberapa poin. Ada orang yang beribadah tidak mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka. Ini tingkatan ibadah paling luar biasa, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cari ridho? Supaya dapat rahmat. Kenapa supaya dapat rahmat? Karena kita masuk surga atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti penjelasannya di hadis. Jadi bahkan ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking semangatnya belajar dan ngejar surga, itu sekalipun udah tua umurnya tetap masih ngaji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap masih nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu Qubaisah bin Al-Mukhariqi. Udah tua tapi masih tetap ngaji. Bukan berarti majelis-majelis itu diisi sama orang tua doang. Kalau bisa yang muda juga ikut ngaji. Kemudian, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari dalam api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'altani an azimin. Wahai Muaz, pertanyaan ente ini mantep. Jadi artinya pertanyaan yang menurut kita sederhana, tapi dulu zaman Rasulullah ketika ditanyakan itu, Rasulullah menganggap ini pertanyaan yang agung, pertanyaan yang azim, pertanyaan yang mantep. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Nah, ini poin selanjutnya. Sayyidina Muaz nanya amal yang bisa bikin kita masuk surga dan jauh dari api neraka. Nah, amalan ini akan jadi mudah buat orang yang dimudahkan oleh Allah. Amalan ini akan jadi mudah buat orang yang dimudahkan oleh Allah. Maksudnya apa? Ketika kita ingin melakukan ketaatan, maka jangan lupa minta kekuatan dari Allah. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan dan bantuan dari Allah. Merasa mampu untuk tahajud, bagus. Tapi jangan lupa juga minta kemampuan untuk bangun biar bisa tahajud. Merasa mampu untuk sedekah, jangan lupa minta juga kemampuan untuk tergeraknya hati keluarin sedekah. Karena kalau tidak dimampukan oleh Allah, 1.000 rupiah saja berat kita keluarkan untuk sedekah. Kalau dimampukan oleh Allah, 1 miliar itu kecil buat orang untuk keluarkan jadi sedekah. Masa kita kalah sama orang-orang non-muslim? Bill Gates jutaan dolar sedekahnya. Kaya dia. Semakin kaya orang Yahudi, semakin besar sedekah yang dia beri. Tapi insya Allah di Indonesia nggak ada Pak ya. Semakin kaya semakin kecil. Tapi insya Allah di Indonesia semakin kaya semakin gede. Kita nggak boleh kalah sama orang Yahudi. Kemudian wa innahu la yasirun ala may yasarahullah. Kalau mau mudah semua ibadah, maka jangan lupa minta bantuan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kemampuan, kebisaan kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala ketika beliau berkata, ajibtu liman arada dunya wa zinataha wa lam yafza biqaulihi ta'ala masyaallahu la quwwata illa billah.
ketika ada orang diberikan kenikmatan dunia tapi lupa mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, ini orang ajib. Ajib ini maksudnya sindiran. Dia dikasih dunia tapi tidak mengakui bahwa itu kemampuan yang dia punya dari Allah. Kebanyakan orang ketika diberikan dunia, enggak kebanyakan, beberapa orang kadang lupa. Dia selalu berkata ini hasil dari jerih payahnya, ini hasil dari kerja kerasnya. Padahal sekeras-kerasnya kerja kalau nggak dikasih sama Allah ya nggak bakal dikasih kemampuan itu. Kemarin sore saya ketemu sama orang di salah satu majelis. Ada orang yang nanya, Ustaz minta amalan biar kaya, kata dia. Dia pengen main langit ceritanya, supaya dia minta dulu sama Allah, habis itu dia usaha. Itu kan bagus. Minta habis itu usaha. Tiba-tiba sebelahnya nyeletuk. Percaya gitu-gituan. Kalau mau kaya ya kerja keras. Kira-kira mana yang benar, Pak? Orang yang minta amalan, kerjanya santai. Orang yang nggak punya amalan tapi kerjanya keras. Ayo, mana yang benar? Kerja, usaha, betul Pak. Itu. Jangan terlalu membumi hingga lupa mengetuk langit. Dan jangan terlalu main di langit hingga lupa menapak di bumi. Apa maksudnya? Jangan sholat baik kagak kerja. Dan jangan kerja baik kagak sholat. Ada orang pengen kaya, tapi rumus 40-40 nggak dikerjain, Pak. Dan sering tinggal. Apa rumus 40-40? 40-40 ini rumus cepat sekali kita mudah semua urusan. Latihan sholat subuh berjamaah 40 hari nggak stop. Nggak tinggal. Dan latihan istiqomah sholat duha 40 hari tidak tinggal. Kenapa angkanya harus 40? Karena tajribah. Apa itu tajribah? Latihan yang bikin kita ketagihan. Namanya tajribah. Latihan sholat 40 kali subuh tepat waktu. Bukan berarti zuhur, asar, maghrib, isya lalai, bukan. Tetap tepat waktu. Tapi pondasinya ada di subuh. 40 hari sholat subuh tepat waktu. Maka hari 41 dan seterusnya dia akan rindu sama subuh. Kalau dia nggak subuh, kosong hidupnya. Subuhnya nggak tepat waktu atau subuhnya nggak ke masjid, kosong hidupnya. Ini namanya tajribah. Dia istiqomah 40 hari sholat duha, nanti hari 41 dia kalau sebelum kerja belum sholat duha, kayak makan belum minum. Ini namanya tajribah. Kita lanjut. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi kalau seandainya pengen masuk surga, amalan apa yang dikerjakan? Rasul bilang yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira datang ke dukun nanya-nanya tentang apa yang terjadi ke depan, termasuk bagian syirik atau enggak? Syirik. Tanya ke dukun tentang badan saya ini disantet atau enggak, itu termasuk bagian dari syirik atau enggak? Pokoknya bertanya hal-hal gaib ke dukun yang memang jelas-jelas dia bekerja sama dengan iblis, maka itu termasuk bagian dari syirik. Kecuali dukun yang kedua, Pak. Orang soleh yang duduk dengan tekun zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada beberapa orang soleh yang dia sudah hijab Allah itu beberapa dibuka. Termasuk diantaranya para wali-wali Allah yang duduk dengan tekun. Dukun itu kan artinya duduk dengan tekun. Kalau wali duduk dengan tekun isinya zikir, tadabbur, tafakkur, syukur, sabar. Kalau dukun ya duduk juga, tekun juga. Jadi kalau dukun main sihir dengan cara duduk tekun,
Kita nolak sihir juga dengan cara duduk tekun. Masa iya dukun rela puasa atas perintah iblis, kita nggak rela puasa atas perintah Allah. Dukun rela bertapa, masa iya kita nggak rela iktikaf? Jangan kalah sama dukun. Wah, dukun semua syarat untuk sihir dipenuhin. Kita semua syarat dalam ibadah kadang ogah-ogah. Makanya kadang iblis kayaknya lebih kuat padahal lemah. Asal kita kerjakan syarat-syaratnya secara sempurna dalam ibadah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah. Yang kedua, wa tuqimus salata. Dirikanlah salat. Kenapa bahasanya tuqim? Dirikan. Kenapa enggak dudukan? Kenapa enggak laksanakan? Kenapa enggak ini segala macam? Karena salat di antara salat yang sempurna dilaksanakan ketika dalam posisi berdiri. Dan lain daripada itu, orang yang terbiasa malas itu sulit sekali untuk berdiri. Cobalah Bapak terlambat sholat isya, mata udah ngantuk, habis pulang kerja, sholat isyanya entar-entaran. Cek betapa beratnya berdiri buat sholat isya itu. Berdiri aja ngambil wudhu itu berat, apalagi berdiri untuk sholat. Kemudian waktu zakah, mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjul baita, dan melaksanakan ibadah haji jika kita mampu. Artinya 5 rukun Islam saja, enggak lebih dari itu, enggak ngelakuin yang lain, itu bisa menjadi sebab kita dapat rahmat Allah dan kita dapat surga. 5 ini aja fokus, mantepin, sholat 5 waktu jangan tinggal, kemudian waktunya puasa dia, puasa, kemudian waktunya zakat dia, zakat, ada rezeki dia pergi haji, kemudian tidak menyekutukan Allah, ini udah cukup jadi sebab kita masuk surga. Kenapa bahasa haji wa tahujjul bait ada kalimat di belakangnya man istata'a ilaihi sabila? Siapa yang mampu untuk melaksanakan itu? Kira-kira semua orang mampu enggak untuk haji? Pak, mampu, Pak. Tapi tidak semua orang mau. Semua orang maksud jika mampu, itu artinya manusia itu sebetulnya mampu untuk melaksanakan haji, tapi tidak semua orang mau. Saya ambil contoh. Di Mesir itu saya punya tetangga, ibu-ibu Pak, miskin Pak. Miskin luar biasa. Rumahnya kecil, gubuk. Rumah yang kalau batu batanya saya dorong agak kenceng dikit, itu rumah bisa ambruk. Tiap subuh, saya pulang dari subuh dari masjid, itu ibu-ibu udah bersih-bersihin daun di depan rumahnya. Ketika ngobrol sama beliau cuma ngomong, ya Muhammad id'ili, ya Muhammad doain saya pengen banget haji. Itu setiap hari ngomong begitu. Kalau saya ketemu, doakan saya pengen banget haji. Otak saya ngelihat rumahnya begitu, ngelihat kondisi keluarganya, anak-anaknya, ibu ini, kayaknya mustahil banget dia mampu untuk haji. Setelah 2 tahun apa 3 tahun, tiba-tiba jam 8 pagi, beliau sengaja ngetok rumah, beliau cuma ngomong, Muhammad, Allah sudah manggil saya. Saya mau berangkat haji tahun ini. Gitu. Artinya apa? Beliau mampu atau mau? Mau. Banyak nggak orang mampu belum haji? Oh, banyak sekali Pak. Saya punya banyak sekali murid-murid di majelis kaya raya. Mobilnya aja di bagasi ada 6. Saya tanya udah haji belum? Belum. Berarti belum mau. Bahkan ada lagi saya jamaah itu, dia sampai punya satu keyakinan bahwa dia ini mampu. Apa keyakinan? Beliau ini langsung cerita sama saya, Ustadz, saya waktu berangkat haji, itu ketemu saya pas tahun 2017 kita berangkat haji. Ustadz, saya dulu, dia cerita tentang perjalanan hajinya, saya mau haji Ustadz, saya nggak punya duit.
keluar gaji dari saya sisihkan 500.000. Doanya mantep Pak, tapi manjur menurut saya Pak ya. Dikeluarin 500.000, ya Allah, dia ada satu berangkas. Ya Allah, nih bismillah, panjer saya buat haji. Ditaruh di berangkas. Panjer maksudnya dia mau mulai nabung buat haji. Bahasanya sih kalau ya saya ikutin cerita beliau ya. Beliau bilang panjer buat haji. Gara-gara ngomong panjer buat haji, kerja dia makin semangat, dikasih banyak kemudahan, bisnisnya lancar, dibuka betul-betul keran duit sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia bisa haji. Hajinya reguler? Enggak, Pak. Hajinya plus. Ya yang biayanya ratusan juta. Di situ saya agak mikir, apa ini orang ngomong doang tapi orang kaya. Tapi saya tahu beliau memang bisnisnya untuk ngasilin ratusan juta dalam waktu singkat kayak mustahil. Tapi gimana kalau seandainya sudah dibuka keran rezeki itu sama Allah? Kira-kira yang mustahil jadi bisa nggak? Pasti. Ya, semoga yang belum haji udah mulai manjer. Ya Allah, saya panjer, ini ada berapa duit? Ya Allah, saya panjer, saya DP buat berangkat haji. Semoga digerakkan untuk mau gitu. Selanjutnya, tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, tadi kan Sayyidina Muaz nanya sama Rasul, apa yang bisa bikin masuk kita ke dalam surga jauh dari neraka? Yang wajib saja. Sudah? Terus Rasulullah tambahin ilmunya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada yang berprofesi sebagai guru, ketika muridnya nanya sesuatu tidak masalah nambahin ilmu lagi. Yang kira-kira cocok buat murid yang bertanya. Seperti Rasulullah, Sayyidina Muaz nanya tentang amalan masuk surga sama jauh dari neraka. Udah dijawab tapi ditambahin ilmunya sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, mau enggak kamu saya kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Maksudnya pintu-pintu kebaikan ini bisa menjadi penyebab kesempurnaan yang 5 tadi. Apa? As-shaumu junnah. Di antara kebaikan yang kamu dapat kalau kamu berpuasa adalah puasa itu akan jadi tameng. Orang yang puasanya serius, yang puasanya niat dan tulus, itu dia terhindar dari semua dosa. Puasanya niat dan tulus, dia terhindar dari semua dosa. Contoh, bulan Ramadan. Orang yang betul-betul muslim menjalankan puasa, catatan kejahatan bulan Ramadan sedikit atau banyak? Sedikit, sekalipun masih ada. Catatan perzinahan masih ada banyak atau dikit? Sedikit, karena dia tahan betul. Karena puasa Ramadan betul-betul niat. Maka Rasul sampaikan di sini as-shaumu junnah. Junnah itu perisai. Puasa itu seperti perisai yang bisa melindungi kita dari apapun keburukan. Kemudian was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sedekah itu seperti air yang memadamkan api. Sedekah itu menghapus dosa-dosa kesalahan-kesalahan seperti terhapusnya api ketika diguyur oleh air. Artinya tidak ada sisa, Pak. Dosa kita tidak ada sisa ketika kita rajin sedekah. Maka ada dikatakan sedekah itu bisa tolak bala. Kenapa? Ya karena memang sebab turunnya musibah dan bala kadang karena dosa. Ketika dosa itu terhapuskan oleh Allah, mungkin nggak dosa bala dan musibah itu diturunkan oleh Allah? Tidak ada dosa. Apa alasan Allah mengazab manusia ketika dia tidak berdosa? Jadi as-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Ada orang, ini banyak kisah-kisah yang ramai. Ada di Mesir itu, dia ketika berangkat ke salah satu daerah namanya Arish. Arish ini daerah Gunung Sinai menuju ke Palestina, Pak. Menuju perbatasan Rafah. Di perbatasan Rafah itu banyak teroris-teroris berkeliaran. Jadi Mesir ini negara aman, tapi ketika masuk perbatasan antara Palestina dan Mesir, ini daerah-daerah rawan konflik dan rawan teroris. Tiba-tiba ada orang yang berkunjung ke sana, ziarah ke daerah Arish, karena di Arish itu pantainya bagus banget. Air lautnya jernih sekali. Keindahan padang pasirnya itu luar biasa daerah Arish itu. Saya pernah sekali ke sana, itu emang mantap sekali tempatnya.
Nah, di sana ini satu ketika ada teroris yang memang datang dari semua tempat. Ngumpetnya di daerah Aris. Ada satu bis pariwisata datang ke sana, itu dibilang hampir tertawan, iya. Hampir jadi tawanan, iya, itu bis. Karena memang sudah dikepung, sudah di stop dan lain sebagainya. Kemudian intisarinya ini nggak jadi ditawan, nggak jadi dapat musibah, karena di dalamnya ada salah satu orang yang saya dapat ceritanya itu, dia di negaranya pernah sedekah sampai kadang dia sendiri lupa untuk makan. Boleh nggak begitu? Boleh, Pak. Ketika dia tidak hampir mati untuk tidak makan, tapi ada orang lain butuh makan yang hampir mati, dia sedekah, itu boleh. Ini orang sedekahnya ajib luar biasa, dilindungi oleh Allah untuk ditawan teroris yang di Aris. Kemudian wa salatul rajuli fi jawfil laili qala thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullih wa 'amudihi wa dhirwati sanami. Yang selanjutnya, pintu-pintu kebaikan itu adalah seorang laki-laki yang sholat di sepertiga malam. Pak, saya tidak tahu di Indonesia, tapi kayaknya sama. Itu orang-orang kaya di Mesir yang saya temui. Yang pertama, salah satunya ada namanya Baba Ragab. Beliau, saya sering banget cerita kemana-mana, kalau sedekah ke mahasiswa Indonesia di sana, itu nggak tanggung-tanggung. 2.500 kantong beras, yang setiap kantong beratnya 5 kilo, 2.500 daging ayam, yang satu kantong beratnya 1,75 kilo berat daging ayam, kisaran segitu. Dan kadang ada mahasiswa Indonesia yang sudah berkeluarga, punya anak, tapi mau pulang ke Indonesia nggak punya duit. Datang ke beliau minta duit, nggak pikir dikasih duit buat beli tiket pulang ke Indonesia. Kalau musim kurban, pokoknya sedekahnya itu nih orang luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Sholat malamnya nggak pernah bolong. Hampir rata-rata orang kaya yang saya temuin di Mesir, sholat malamnya nggak pernah bolong. Kalau ngomongin dunia. Kalau ngomongin ketenangan hidup, saya juga pernah ketemu di Mesir. Rumah saya dekat dengan salah satu masjid. Kebetulan kita diminta jadi takmir salah satu masjid di sana. Ada masjid namanya Juwaini. Setiap jam 3:30 subuh, itu saya selalu ketemu sama bapak-bapak yang biasa kita panggil dengan sebutan Baba Muhandis. Ini Baba Muhandis enggak kaya, Pak. Bahkan dibilang miskin luar biasa. Makan, kalau hari itu ada yang nyuruh dia kerja, dia baru makan. Kalau nggak ada yang nyuruh kerja, ya udah santai aja dia. Doa dia di masjid, doa beliau di masjid itu, saya tidak pernah dengar beliau doa itu, ya Allah, Allahumma ja'alni minal aghniya, ya Allah, a'tini dunya, ya Allah, jadikanlah aku orang kaya, ya Allah, berikanlah aku dunia. Saya tidak pernah dengar itu. Doa beliau simpel sekali. Allahumma sturna ya Rabb. Ya Allah, tutuplah aib saya, itu aja. Artinya dalam urusan batin, orang ini ketika tahajud itu menjadikan sebab dia tenang dengan apapun yang terjadi di atas dunia, maka doa yang beliau panjatkan cukup untuk ditutup aibnya. Artinya orang tahajud itu akan dikasih ketenangan sama Allah dan dijauhkan rasa takutnya dari urusan dunia. Dan yang kedua tadi, orang tahajud, dunia itu sepele buat beliau. Orang yang rajin tahajud. Silakan cek, orang yang rajin tahajud kayaknya jarang ada yang hidupnya pahit, Pak. Orang yang rajin tahajud hidupnya tuh rata-rata manis. Gimana nih, Pak? Waktu sudah habis. Saya percepat aja ya. Yang penting kita semua kena ya. Kemudian ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'amudihi wa dzirwati sanamihi. Muaz, ini tambahan ilmu dari Rasulullah. Maukah kamu saya kabarkan dengan pokok-pokok ajaran, kemudian tiang-tiangnya dan puncak-puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Oke ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok urusan itu adalah Islam.
Maksud pokok urusan apa? Inti kita ini kita harus tahu betul-betul tentang Islam. Kemudian wa amudihi, tiangnya apa? As-salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ya kalau namanya tiang, bangunan kalau nggak ada tiang kan roboh, Pak. Orang kalau nggak ada salat wajar hidupnya roboh. Orang kalau salatnya bolong-bolong wajar hidupnya berantakan. Bukan saya nyumpahin berantakan, tapi coba aja kalau mau nyoba, tapi jangan dicoba dah. Orang kalau salatnya bolong berantakan, Pak. Jadi kalau ngomong, ya Allah susah amat hidup gua nih segala macam, utang di mana-mana, bini nyap-nyap mulu di rumah, uang kagak ngumpul-ngumpul, cek salat. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kemudian wa amudihi as-salat wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya Islam itu adalah jihad. Tapi ingat, jihad tidak serta-merta artinya cuma sebatas apa kemarin? Perang. Kalau jihad diartikan hanya sebatas perang, ini pemahaman yang sangat keliru. Suami cari uang itu sudah jihad. Istri nyuci baju, masak, nyetrikain baju, beresin rumah, nyiapin makan buat anak sudah termasuk jihad. Bapak ibu sekalian berangkat dari rumah ke Masjid Al-Muharram untuk sholat subuh dan hadir kajian itu termasuk jihad. Kita menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda tua, bukan janda muda Pak ya, janda muda masih bisa kerja. Yang disantunin janda tua. Itu termasuk bagian dari jihad. Anak muda yang mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Termasuk bagian orang yang mencari ilmu, santri atau siapapun itu termasuk bagian dari jihad. Jadi sangat keliru kalau jihad diartikan hanya sebatas perang, bunuh, hancurkan, pokoknya bahasa-bahasa begitulah. Ya, jihad tidak serta-merta perang. Daripada berangkat ke Palestina, Pak. Ini para suami-suami yang kemarin sempat keliru, daripada berangkat ke Palestina, mending kerja di Indonesia, cari kerja yang benar, kasih nafkah ke istri, itu termasuk juga bagian dari jihad. Saya pernah ketemu sama napi teroris, yang memang dia punya pemikiran pengen jihad, bunuh-bunuhin orang kafir. Bahkan adanya bom bunuh diri itu karena apa? Karena orang atas nama jihad. Padahal mohon maaf Pak, kalau Bapak kurang setuju, cuman saya pernah dikasih kabar sama syekh saya, orang yang bom bunuh diri itu dia sudah melaksanakan program kerja setan. Jihad bom bunuh diri, dia sudah melaksanakan program kerjanya iblis. Iblis santai-santai, berarti program kerjanya dilakukan siapa? Orang yang bom bunuh diri. Kenapa syekh saya ngomong begitu? Logikanya begini Pak. Iblis pengen umat manusia masuk ke surga apa neraka Pak? Iblis pengen umat manusia masuk ke dalam neraka. Orang jihad bom bunuh diri yang dia bom orang kafir apa orang muslim apa siapa? Kebanyakan orang kafir yang dia bom. Bahkan ada beberapa juga yang dia bom orang muslim. Orang kafir dia bom, orang kafir mati. Mati dalam keadaan kafir apa enggak? Yang dia bom. Mati dalam keadaan kafir kan? Mungkin enggak orang kafir ini dapat hidayah suatu saat? Mungkin sekali. Tidak ada yang enggak mungkin. Berarti orang yang jihad membunuh diri, ngebunuh orang kafir, ngelakuin program kerja setan apa? Menjadikan manusia mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang jihad membunuh diri sama kayak ya begitulah Pak. Baik, kita cukupkan saja sampai di sini. Oh, ini yang paling penting sebenarnya. Yang terakhir nih. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi qultu bala nabiy Allah fa akhadha bi lisani wa qad kuffa alayka hadha fa qul ya nabiy Allah wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih fa qala thaqilatka ummuka ya mu'adh hal yakubba an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid al-sinatihim rawahu Tirmidzi qala haditsun hasan sahih. Intinya dari semua yang tadi dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu hal yang pahalanya luar biasa. Besar sebagaimana besarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari poin-poin yang tadi. Apa? Jaga lisan.
Ada nggak orang berzina? Orang berzina itu sumber zina adalah lisan. Orang mencuri, sumber curi adalah lisan, pasti lisan. Orang gibah, sumber dosa ada pasti lisan. Pernah dengar debus, Pak? Kenapa filosofi debus itu lidah dipotong-potong pisau, lidahnya kagak sobek? Itu ada filosofinya, Pak. Para aulia dulu, orang-orang wali dulu, bikin debus itu pengen kasih filosofi apa? Lidah itu lebih tajam dari pisau, Pak. Debus, pernah nggak ngelihat debus lidah dipotong-potong? Pisau aja nggak bisa motong lidah. Itu filosofinya, lidah lebih tajam daripada pisau. Makanya ada kalimat al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhuhul ibar. Perkataan itu dapat menembus sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Bapak tusuk jarum ke dada, itu masuk ke dalam hatinya lama nggak? Lama proses masuknya. Sakitnya sebentar apa lama? Sebentar, Pak. Masukin jarum, ketusuk, dicabut, obatin, selesai lukanya. Tapi kalau perkataan masuk ke hati, sakitnya lama apa sebentar? Wah, menjelang kiamat juga kadang belum selesai itu masalah kalau sakit hati. Jadi orang yang mampu menjaga lisan, itu kata Rasulullah, dia seperti memiliki semua pahala yang baik-baik. Jangan salah, penyakit ain juga kadang datang dari lisan. Kemudian sihir itu juga dari lisan. Hancurnya hubungan rumah tangga dari lisan. Hampir rata-rata keburukan itu hadir dari lisan. Orang yang mampu menjaga lisan, dia sudah mampu menjaga sekian banyak keburukan